kembali bersekolah minggu secara online ya. Jangan lupa tetap siapkan Alkitab dan sembahyang. Kita awali sekolah minggu pada pagi hari ini dengan berdoa dan akan dipimpin oleh Devana. Devana, silakan. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami semua akan memulai sekolah minggu. Pada hari ini kiranya Engkau tetap memberkati kita semua dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Terima kasih ya Tuhan, amin. Terima kasih Dek Vano. Oke, kita sebentar lagi akan mulai sekolah minggu nih. Ingat pesan-pesannya, harus sudah mandi, berpakaian rapi, duduk yang manis, dan nggak boleh sambil makan atau nyemil ya, nggak boleh sambil mainan juga. Nah, sekarang kita bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia dengan gerakan ya. Oke, adik-adik silakan duduk kembali. Capek nggak ya? Capek nggak Kak Yus? Nggak boleh capek dong, anak Tuhan Yesus tetap semangat terus, apalagi untuk memuji Tuhan. Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Bu Endah. Kita panggil Bu Endah yuk. Bu Endah. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dengan Bu Endah di ibadah anak pada kali ini. Gimana anak-anak kabarnya? Anak-anak sehat semuanya? Luar biasa. Anak-anak sudah selesai mengikuti untuk tesnya? Atau masih ada yang masih menjalankan tes? Oh ya, oke, anak-anak semangat ya. Hari ini sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau di hari Minggu ini kami boleh kembali mengikuti ibadah anak. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan bersabda buat kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang akan menyertai kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak masih tetap fokus ya. Oke. Sebelum kita masuk ke cerita firman Tuhan kali ini yang diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-23 sampai dengan 31. Coba anak-anak buka Alkitabnya dulu, atau mungkin yang membawa HP juga boleh dibuka HP-nya untuk Alkitabnya. Sudah siap semua? Ya. Firman Tuhan kali ini akan dibantu dibacakan oleh Vano bersama mamahnya ya. Silakan Vano. Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam, kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka berperkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang yang Tuhan lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, anak-anak,
itu tadi ya firman Tuhan yang dibacakan oleh Vano. Nah, Bu Endah mau tanya dulu. Minggu kemarin yang membawakan firman Tuhan siapa coba? Oh betul, bagus Bu Dia. Nah, anak-anak masih ingat nggak Bu Dia cerita tentang apa? Oh ya, Bu Dia bercerita ya mengenai seorang yang lumpuh di depan bait Allah bisa disembuhkan oleh Yohanes dan Petrus. Betul, anak-anak berarti fokus ya. Berarti kemarin mendengarkan ketika Bu Dia bercerita. Nah, hari ini Bu Indah juga akan bercerita mengenai kelanjutan cerita Bu Dia kemarin. Nah, ketika Yohanes dan Petrus berhasil menyembuhkan orang lumpuh itu, kemudian banyak orang yang datang dan menanyakan, loh, kamu kok bisa menyembuhkan orang yang lumpuh itu dengan kuasa siapa? Nah, saat itulah Petrus dan Yohanes mulai berkhotbah ya, mulai memberikan keterangan pada orang-orang itu bahwa mereka menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ketika itu, ketika orang-orang pada bergelombol, tiba-tiba para imam, kemudian ada juga kepala rumah ibadah dan juga orang-orang Saduki juga, mereka juga ikut menanyai Petrus dan Yohanes tersebut. Nah, ketika itu Petrus dan Yohanes ditangkap oleh imam-imam dan kepala rumah ibadah tersebut. Akhirnya karena hari sudah larut malam, akhirnya dia dijebloskan di penjara. Nah, semalaman Yohanes dan Petrus itu dimasukkan ke penjara anak-anak karena dia berhasil menyembuhkan orang yang lumpuh tadi. Nah, ketika itu semalam ya dimasukkan penjara. Keesok paginya Yohanes dan Petrus ini dibawa ke depan pengadilan. Nah, ketika itu dia ditanyai ya, Petrus dan Yohanes ini ditanyai oleh imam-imam itu, dengan kuasa siapakah kamu menyembuhkan orang lumpuh itu? Nah, Petrus dan Yohanes tetap mengatakan bahwa dengan kuasa Tuhan Yesus. Nah, dikarenakan Petrus dan Yohanes ini tidak ditemui kesalahannya, akhirnya mereka dua orang ini dikeluarkan dari penjara. Nah, setelah dikeluarkan dari penjara, Petrus dan Yohanes itu menemui teman-temannya anak-anak. Nah, ketika itu Petrus dan Yohanes dan teman-temannya itu merasa sedih ya anak-anak, merasa sedih, merasa takut. Karena apa? Ketika mereka akan menyebarkan atau mengajarkan dan mengajarkan tentang ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan, mereka banyak disalahkan. Nah, mereka takut, mereka istilahnya kalau sekarang galau ya, bahasa sekarang itu mereka galau, mereka takut sekali. Nah, ketika itu mereka langsung berkumpul dengan teman-temannya. Akhirnya apa yang dilakukan? Ketika mereka takut, ketika mereka galau, akhirnya mereka melakukan apa anak-anak? Mereka akhirnya pada berkumpul ya, Petrus, Yohanes dan juga teman-temannya, mereka berkumpul dan mereka berdoa. Nah, mereka berdoa kepada Tuhan, mohon kekuatan agar bisa diberikan keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, akhirnya ini anak-anak mereka berdoa ya, berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika mereka berdoa itu, nah, dengan tiba-tiba itu ruangannya itu seperti gempa itu anak-anak, bergoncang-goncang. Nah, ketika itu Roh Kudus turun dan orang-orang ini dengan adanya turunnya Roh Kudus ini, mereka diberi keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Akhirnya ada sukacita di antara mereka. Ya, mereka tersenyum, mereka punya keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, dari sini kita bisa belajar ya anak-anak tentang Petrus dan Yohanes ini. Ketika kita menemui permasalahan, ketika kita ada ketakutan, kita harus tetap senantiasa berdoa. Karena apa anak-anak? Dengan berdoa ini kita punya keberanian, kita punya kemampuan. Contohnya seperti ini.
mungkin anak-anak ketika kemarin yang sudah menyelesaikan tes ya, nah anak-anak takut dengan hasilnya. Aduh gimana ya, mau mengerjakan juga takut salah. Tapi anak-anak tetap harus berdoa, mohon kekuatan pada Tuhan. Tapi tidak cuma berdoa, anak-anak juga harus tetap belajar, harus berusaha. Nah, kalau untuk nanti hasil itu juga dari usaha anak-anak, misalnya seperti itu. Atau atau contohnya lagi, anak-anak misalnya punya teman ya, temannya yang itu dimusuhi oleh teman-teman yang lainnya. Anak-anak juga kepingin menolong teman ini, juga harus berdoa sehingga teman-teman yang lain tidak akan memusuhi anak ini dan mereka bisa berteman dengan baik. Nah, di sini Bu Indah tekankan lagi anak-anak bahwa kalau kita berdoa dengan bersungguh-sungguh, itu Tuhan pasti akan memberikan keberanian kepada kita di dalam menjalankan apapun. Oke anak-anak? Anak-anak, untuk firman Tuhan cukup segitu ya. Tapi sebelumnya Bu Indah akan memberikan aktivitas. Nah, nanti anak-anak membuat aktivitas ya. Bahannya terserah yang di rumah yang ada apa. Misalnya mau pakai kertas biasa nanti digambar, ada gambarnya boleh. Kalau enggak seperti Bu Indah ini ya, ini kertas-kertas yang sisa-sisa kertas berwarna juga boleh. Nanti ditulisi tulisannya yaitu tetaplah berdoa. Bentuknya seperti ini bisa. Atau mungkin anak-anak berkreasi dengan yang lain ya, boleh dibuat seperti ini. Nanti bisa buat hiasan dinding. Nah, boleh seperti itu. Atau misalnya anak-anak pakai kertas gambar juga boleh kok. Pakai kertas gambar ditulisi, nanti ditambah-tambahi gambar, boleh. Anak-anak silahkan berkreasi sebagus mungkin ya anak-anak. Nah, kalau untuk yang anak-anak balita juga boleh loh mengerjakan, nanti biar dibantu oleh mama, dibantu kakak, atau mungkin dibantu papa, atau dibantu kakak nenek, boleh. Yang kecil-kecil boleh dibantu loh mama-mama. Ya, nah nanti kalau anak-anak sudah membuat, jangan lupa difoto ya. Nanti difoto, hasilnya difoto dan di WA ya. Nanti di share atau dikirim ke WA di Plengkong Kids Station ya. Nanti anak-anak bisa minta tolong papa, minta tolong mama atau kakak, atau mungkin kakek atau nenek untuk mengirimkan di WA grup ya. Nah, nanti kalau anak-anak yang sudah membuat dan dikirim, besok ada ya sekedar hadiah lah dari Bu Indah untuk menghargai hasil karya anak-anak ya. Mulai hari Minggu ya anak-anak, minggu depan 1 minggu lagi, nanti hadiahnya bisa diambil di kantor gereja. Besok Bu Indah titipkan di kantor gereja ya. Pokoknya jangan lupa ya silahkan anak-anak berkreasi sebagus mungkin ya. Pokoknya intinya ada kata-kata ya, tetaplah berdoa. Nah, karena dengan kata-kata ini, ketika anak-anak membaca, itu anak-anak akan senantiasa ingat ya, oh iya, aku harus tetap berdoa. Ketika menghadapi apapun, aku harus tetap berdoa. Oke anak-anak? Ya, Bu Indah tunggu ya aktivitasnya. Nah, sebelum mengakhiri untuk firman Tuhan kali ini, kita akan berdoa ya anak-anak. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami terima pada hari ini. Tuhan ingatkan kembali bahwa kami harus senantiasa berdoa ketika kami menghadapi setiap permasalahan dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman itu boleh menjadikan kekuatan dan pegangan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke anak-anak, jangan lupa ya anak-anak, tetap di masa pandemi ini anak-anak tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Oke? Jangan lupa pakai masker, mencuci tangan, untuk menghindari bergerombol ya. Oke anak-anak? Tetap semangat ya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Bu Endah buat firmannya. Nah, adik-adik yang di rumah masih ingat gak tadi Bu Endah cerita tentang apa? Ayo, pada dengerin gak? Gak ada yang tertidur kan? Harusnya enggak ya. Nah, adik-adik, kalau semisal di rumah membuat aktivitas, jangan lupa dikerjakan, lalu difoto atau di video, dikirimkan ke
WA Group Blangkung Kids Station. Nah, sekarang kita akan persembahan ya. Sebelum persembahan, kita akan menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Nah, adik-adik, persembahan yang sudah kita kumpulkan tadi kita aturkan pada Tuhan dengan berdoa. Yang akan memimpin berdoa persembahan, doa syafaat, dan doa untuk juga doa Bapa kami adalah Bu Eka. Silakan Bu Eka. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita aturkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami boleh mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kami boleh memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini menjadi bagian untuk kami boleh mengucap syukur bahwa Tuhan sendiri yang boleh selalu menyertai kami, Tuhan sendiri yang boleh selalu memberkati kami. Untuk anak-anak-Mu yang sudah Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini, biarlah Tuhan sendiri yang boleh berikan hikmat untuk boleh mengelola persembahan ini dengan baik dan benar. Dan biarlah persembahan ini akan menjadi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Secara khusus kami boleh berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan, untuk Bapak Ibu Pendeta, untuk Bapak Ibu Majelis, untuk komisi yang ada, untuk panitia yang sudah ditunjuk, dan untuk setiap program kerja yang ada. Biarlah sepenuh Tuhan sendiri yang boleh memberkati. Dan apapun nanti yang akan menjadi program kerja yang dihasilkan, boleh menjadikan berkat buat sesama di tempat ini, boleh menjadikan berkat buat masyarakat di sekitar. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kami rindu untuk waktu-waktu kami ke depan, Tuhan sendiri yang akan tetap menyertai dan memberkati kami. Syukur dan pengharapan ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, nggak kerasa kan adik-adik, kita sudah ada di penghujung acara sekolah minggu pada pagi hari ini. Pesan-pesan dari Kak Yus dan Kak Tessa adalah tetap belajar di rumah, ibadah dari rumah, jaga kesehatan dan tetap semangat. jangan lupa memakai masker kalau mau keluar, cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Nah, mari adik-adik kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Akan kita semua
jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.